Iya, Pak Anas tadi bisa menjawab pertanyaan saya seperti apa sebenarnya kesiapan dari data sendiri di perbankan, karena bank setahu saya dulu juga ingin menggunakan iktp ya kan sebagai database, tapi ternyata tidak semudah itu ya. Nah, oleh karena itu sekarang masih membutuhkan CIF dari nasabah sendiri. Bahkan yang menarik Pak, tadi saya baru ditelepon, harus tanda tangan basah CIF itu. Nah, ini kan padahal nyari nasabah satu-satu dengan jutaan nasabah kan gak gampang Pak gini. Apa komentarnya Pak? Pertama kalau ngomong data, salah satu dengan GPN ini, data transaksi itu tidak keluar lagi, hanya di nasional. Seperti kita tahu kan dua teman kita yang dari luar itu kan transaksi kita kan mesti keluar, terus masuk lagi. Jadi kalau dulu kita pakai debit atau kredit ke sana dulu, nanti baru komersialnya gitu ya. Padahal kita main di sini. Dengan GPN ini salah satunya bahwa data itu tidak keluar, sehingga kita lebih punya authority terhadap data itu. Nah, ada memang juga ketentuan yang mengatur bahwa perbankan itu punya data center harusnya di Indonesia, sudah diwajibkan. Semua perbankan menyimpan data Indonesia, sehingga data itu sendiri benar-benar menjadi authority kita. Tidak seperti Mas Danto sebut tadi bahwa tidak lagi kalau kita butuhkan data itu kita harus minta keluar. Itu tidak mudah juga kan. Nah, dengan GPN salah satu bahwa data itu harus di nasional. Itu salah satu data. Jadi tidak lagi kita akan sulit masalah itu gitu. Jadi dalam rangka memperbaiki data itu salah satunya sekarang CIF suruh perbaiki ya Pak ya. Termasuk tadi Pak, tanda tangan basah, kok tanda tangan masih basah Pak? Belum berlaku tanda tangan yang melalui elektronik Pak. Sebenarnya ini masalah, memang masalah latennya Indonesia adalah kita masih undang-undang hukumnya ya. Sisi hukumnya. Secara hukumnya itu masih ada mempersyaratkan tanda tangan basah. Ya. Itu di kacamata hukum memang masih dominan itu. Meskipun kita tahu apa tanda tangan elektronik dan lain-lain sudah diakui, tetapi ketika masuk ke ranah hukum yang diakui masih yang pertama adalah tanda tangan basah. Itu juga yang kita usulkan kepada kementerian terkait. Gimana caranya ini? Kapan kita mau siap masuk ke digital? Jadi kok sekarang ini separuh-separuh Pak, yang separuh-separuh ini mau dukung ekonomi digital tapi ininya belum digital nih. Tapi di satu sisi kan juga sudah mulai bisa diterima dari Belum Pak. OJK walaupun sekarang wajib tanda tangan basah Pak. Masih mereka bisa terima nih. Tetap kalau mau masuk ke hukumnya Pak, ini masuk ke ranah hukumnya ya Pak. Itu problem jadi. Jadi artinya Pak bertahap nanti akan ke sana ya. Tapi memang supaya masyarakat tahu aja Pak, karena termasuk saya tadi komplain, loh kok masih tanda tangan basah gitu kan? Dia bilang memang wajib Bu gitu. Jadi itu juga mungkin masyarakat perlu menyadari bahwa saat ini memang belum sepenuhnya itu dengan digital itu tanda tangannya masih tetap basah gitu kan sebenarnya ya. Nah terus tadi ya terkait dengan data, terus yang saya ingin tanya, ini kan kita banknya ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 ya kan. Sejauh mana sebenarnya buku 1, buku 2 ini juga investasinya, karena kan Artagraha masuk di dalamnya ya Pak ya. Kan harusnya buku 3, 4 nih investasinya lebih besar, atau buku 1, buku 2 ini bisa ikutan atau seperti apa model investasinya? Mungkin bisa dijawab Pak. Ya mungkin dengan GPN ini kan tidak mengharuskan mereka harus investasi besar, tidak harus menyiapkan ATM yang banyak, tidak harus menyiapkan edisi yang banyak lagi. Itu ada keuntungan ya buat buku 1, 2 jadi ya. Jadi efisien dari sisi perbankannya. Jadi ini efisiensinya dari sisi perbankan, mau itu buku 1, buku 2 dengan mudah mereka bisa ikut. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu buku 1, buku 2 harus cari dulu nih siapa buku 3, 4 yang bisa diikutin gitu ya dulu ya. Kita bisa kebayang kalau di dalam satu mall ATM itu berderet Bu. Iya kan? Betul. Padahal dengan ini nggak perlu banyak ATM, 1, 2 ATM juga cukup. Edisi nggak perlu banyak, nggak perlu investasi. Jadi efisien dari sisi perbankannya. Nasabah apalagi efisien, lebih mudah transaksi. Kemana aja bisa. Tulisan bank apa aja udah nggak masalah gitu ya. Jadi ini efisiensinya banyak. Nah Pak, kalau melihat itu terjadi dengan efisien tadi ya. Nah kan ini soal biaya nih Pak. Nah padahal bank tuh salah satunya fee based income kan dari situ. Nah ke depan ini kan akan makin diturunkan, berarti fee base-nya makin turun. Gimana nih Artagraha menyikapinya? Ya kan tidak selalu bahwa dari ini kan juga dengan sistem GPN ini itu lebih efisien dari sisi nasabah. Selama ini kalau mereka transaksi itu 2-3% MDR-nya. Jadi merchant discount rate-nya dikenakan sampai 2-3%.
dengan berlakunya ini mereka hanya bayar 0,15% ya untuk transaksi yang on us. Kalau off us itu 1%, lebih hemat, jauh lebih hemat. Nah dari situ itu ada pembagian lagi, lembaga switchingnya dapat berapa, ini berapa masing-masing. Jadi gitu. masih akan tetap ada biaya ya Pak ya? Masih biayanya antara berapa sih Pak? Biaya itu seperti yang disampaikan Pak Anas tadi, kita menetapkan berdasarkan rate MDR. Kalau kita transaksi purchase debit itu per satu kali transaksi. Per satu kali transaksi, kalau transaksi beda bank itu 1%. 1% dari nilai transaksi. Kalau 100 ya 1% ya Rp1. Oke. Lalu kalau jadi tidak sama ya. Kalau sekarang kan pokoknya misalnya 7.500 ya 7.500 semua gitu satu kali transaksi misalnya. Ini berdasarkan persen. Iya, berdasarkan persen. Jadi akan berbeda nanti. Kalau yang mungkin Ibu maksud itu tadi transfer transaksi, mungkin ya. Betul. Transfer. Kan kita transfer gitu itu bayar kan. Kalau yang ini kan enggak, yang ini purchase ya. Purchase beda. Debit perbelanjaan ya 1%. Kalau beda bank, kalau bank yang sama dengan merchantnya, yaitu 0,15%. Dan bahkan kalau dengan di SPBU misalnya beli bensin atau bahan bakar itu akan jauh lebih murah. Cuma 0,5 kalau nggak salah ya. Aturannya lebih murah lagi dia punya. Jadi berbeda-beda dong ya betul, setiap transaksi ya. Bahkan kita memang mengatur kalau transaksi yang sifatnya bantuan sosial atau untuk transaksi pemerintah itu harus 0. Gratis, tanpa harus 0 atau pemerintah yang bayar Pak? Harus 0. Oh harus 0. Kirain 0 tapi pemerintah yang bayar. Gimana Bima, seneng nggak dengan kayak gitu tadi? Ada persentase yang sebagai nasabah nih, nasabah bukan sebagai ekonom tapi sebagai pengguna nih kali ini gitu. Dengan demikian itu bisa membantu nggak mengurangi biaya Anda? Ya pastinya ya, karena kita frekuensi untuk transaksi online-nya cukup sering gitu ya. Dan di sisi yang lain tadi saya tambahkan sedikit. Memang dari segi mungkin fee base dari transaksi otomatis agak sedikit turun ya. Tetapi dengan orang lebih banyak masuk ke cashless, sebenarnya bank bisa banyak sekali services fee base-nya. Orang akhirnya sekarang beli token saja udah pakai e-commerce gitu kan. Itu tetap menggunakan bank juga. Kemudian beli bensin ke depannya. Nah, di situ ada fee base kecil kalau diakumulasi justru dampaknya akan meng-offset penurunan dari GPN tadi. Volume transaksi bisa lebih banyak. Berubah dari yang tadi volume transaksi itu sekarang jadi transaksi yang lain lagi jadi lebih banyak begitu ya. Karena itu tadi kata kuncinya saat ini tuh masih 5,5% penetrasinya. Kalau dilihat dari itu ya. Betul. Kalau kita lihat kalau ini berhasil jalan, maka kuenya yang akan bertambah besar. Betul. Sebenarnya masyarakat kalau kita bicara tentang literasi keuangan itu ada untungnya karena dia akan bisa uang masuk dan keluar itu tercatat ya, tidak perlu kita nyatat sendiri, itu sudah tercatat di sana, benar nggak? Jadi kita tinggal bikin neraca dari minta rekening yang ada di bank, sebenarnya kan gitu ya. Nah ini yang masyarakat daripada sewa akuntan gitu ya untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran, sebenarnya dari situ sudah bisa membuat semacam neraca kecil-kecilan ya. Karena kemarin kita diskusi dengan bank-bank, banyak persoalan di UKM itu adalah mengenai laporan keuangan. Nah sebenarnya dengan transaksi non cash ini udah bisa ditunjukkan kepada perbankan kalau dia mau pinjam uang ya kan, bagaimana mutasi masuk uang dan keluar, sehingga itu bisa dijadikan alat untuk menyetujui persetujuan kredit mereka sebenarnya ya. Nah ini yang kadang-kadang kelihatannya orang belum tahu manfaat daripada non tunai itu sebenarnya gitu. Karena semuanya sekarang jadi tercatat. Betul. Mudah gitu kan. Iya betul. Dan memang masyarakat juga nggak perlu takut dengan tercatat di bank itu. Artinya gini, selama dia udah taat pajak sebenarnya itu kan ujungnya gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah kan. Orang ini kadang-kadang takut menggunakan non tunai karena takut ketahuan orang pajak kan gitu ya. Nah mau tidak mau kan dengan adanya sekarang sudah ada tax amnesty, sudah ada peraturan pajak, itu udah mewajibkan orang untuk taat kan sebenarnya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kurang sosialisasi ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen 4, kita juga akan mendengarkan mungkin dari masyarakat ya, ingin mengetahui mengenai sejauh mana sih NPG ini juga terdampak kepada mereka secara positif atau tidak, atau mereka belum tahu manfaatnya, bisa bertanya ya. Ya pemirsa, kami sesaat lagi akan kembali dan Anda bisa menelpon ke 0215151111 untuk bisa berinteraksi dengan narasumber yang ada di studio mengenai National Payment Gateway atau sistem pembayaran nasional. Anda bisa menanyakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kartu kredit Anda atau kartu debit Anda. Sesaat lagi.